nikmati juga hidupmu. Ya sekali-sekali nonton konser musik, sekali-sekali nonton film, sekali-sekali nongkrong, ngopi, main game, tidak masalah. Ya dunia, ya akhirat, ya senang-senang. Tiga-tiganya imbang. Allah menciptakanmu di dunia itu kan tidak untuk sumpek. Kalau kamu bahagia, Allah juga senang bahagia. Analoginya kayak orang tua sama anaknya. Orang tua kerja keras, banting tulang membiayai anaknya. Itu kan ndak minta anaknya bales ngasih uang yang sama, kerja keras yang sama, ndak. Anaknya senang. Itu yang ingin dia lihat. Allah memberi kita banyak fasilitas itu sebenarnya ingin melihat kita senang, kita bahagia. Maka hiduplah jangan kayak orang susah. Biar Allah senang. Gaya kita kan sering gaya kayak orang susah, mengeluh tiap hari, sumpek tiap hari. Seneng-seneng lah, Allah itu suka dengan hambanya yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Oke, saya bawa misalnya ada anekdot tafsir mimpi. Jadi satu ketika Akbar ini mimpi semua giginya tanggal. Kamu ngerti ya gigi tanggal itu copot lah. Jangan-jangan kamu buat anggap tanggal itu kalender. Semua giginya copot kecuali satu. Wah, Akbar gelisah ini, mimpinya kok aneh ini. Diundanglah ahli-ahli tafsir mimpi. Terus ditanya, kira-kira maksudnya mimpi itu apa? Semua ahli tafsir mimpi bilang itu maksudnya semua keluarga raja akan meninggal. Jadi semuanya akan mati sebelum Akbar. Jadi tinggal Akbar saja nanti. Nah itu Akbar tidak suka. Tafsirnya kok ngeri gitu. Tidak enak. Akhirnya manggil sahabatnya, Birbal, kamu kan kabarnya orang cerdik. Maksudnya mimpiku itu apa? Apa benar semua keluargaku meninggal? Oh enggak. Maksudnya mimpi itu bukan semua keluarga sampean meninggal, tinggal sampean. Maksudnya mimpi itu sampean akan hidup lebih lama dibandingkan keluarga yang lain. Ya. Iya, kalau dalam filsafat ini namanya retorika. Maksudnya sama. Cuma kadang-kadang cara ngomong itu menentukan. Gitu loh. Jadi daripada kamu ngomong semua keluargamu akan mati kecuali kamu, kan tidak enak rasanya. Maksud keluargaku mati semua, tinggal aja bilang hidupmu akan lebih lama dibandingkan keluargamu yang lain. Itu kan rasanya lebih aman. Jadi itu namanya retorika. Dalam hidup kita butuh ini. Kebenaran itu iya harus diomongkan sebagai kebenaran, tapi kan kemasannya harus cocok. Harus pas. Cara mengungkapkannya, situasinya, kemudian tujuannya apa. Kalau asal nabrak saja, ngomong apa adanya, kadang-kadang malah
Kebalikannya, blunder, kontraproduktif. Yang kita inginkan apa, hasilnya apa. Maka dicontohkan lewat anekdotnya Akbar sama Birbal ini. Jadi yang semua bilang bahwa keluargamu besok mati semua kecuali kamu. Diganti aja kalimatnya. Jangan begitu. Kamu akan besok hidup lebih lama dibandingkan keluargamu. Itu kedengarannya kan lebih nyaman di telinga meskipun kebenarannya sama. Oke, terus ini kalau ini main cerdik-cerdikan. Jadi satu ketika Akbar ini ingin nguji anak buahnya. Dia ngasih satu kantong yang isinya 300 koin emas. Katanya Akbar, siapa yang bisa membelanjakan 300 koin ini, yang sepertiga dibelanjakan dan langsung dapat balasan 300 koin juga, bahkan lebih. Sepertiga yang kedua dibelanjakan tapi balasannya nanti di akhirat. Sepertiga yang terakhir dibelanjakan tapi balasannya tidak jelas. Di dunia apa di akhirat. Dua-duanya tidak kelihatan. Itu kan kalimatnya bulat, mikirnya lama. Tidak ada yang bisa. Akhirnya Birbal, oke, saya sanggup. Jadi yang pertama dibelanjakan, terus ada hasilnya. Bahkan hasilnya lebih dari yang dibelanjakan. Yang kedua dibelanjakan, ada hasilnya tapi hasilnya besok. Yang ketiga dibelanjakan tapi tidak jelas. Ini hasilnya sekarang apa nanti. Oleh Birbal, sepertiga yang pertama dipakai untuk jagong. Kalau di Indonesia jagong ya, apa? Mengunjungi pernikahan. Jadi ada keluarga pengusaha yang anaknya menikah, didatangi, dibawai uang 100 keping koin emas sambil bilang, ini ada hadiah dari Sultan terhadap pernikahan anakmu. Saudagar itu begitu dikasih hadiah Sultan, kan dia senangnya luar biasa. Sultan loh yang ngasih, presiden loh yang ngasih. Saking senangnya wong dia pengusaha, akhirnya ngasih balasan. Wong dia saudagar, balasannya jauh lebih banyak daripada sumbangannya raja. Jadi yang pertama sukses. Diberikan, tapi kembalinya lebih banyak. Terus sepertiga yang kedua ya gampang. Kalau ini bisa ditebak, kamu tinggal datang ke rumahnya fakir miskin, anak yatim, orang terlantar. Ketika dikasih 100 koin yang kedua, tidak dapat apa-apa, tapi pahalanya di akhirat. Yang ketiga dipakai untuk nonton konser musik. Ya, ini yang tidak jelas. Nonton konser musik itu kan membahagiakan, menyenangkan. Cuma tidak jelas sih manfaatnya sekarang apa nanti di akhirat. Tidak kelihatan. Keuntungannya di mana. Jadi pelajarannya apa? Yang pertama adalah pelajaran kalau kita memberi ke orang lain, mengharapkan balasan, dapatnya yaitu setara dengan yang kita berikan, mungkin lebih-lebih sedikit. Kalau kita tidak mengharap balasan, dapatnya nanti di akhirat. Kalau kita membelanjakan hanya untuk kesenangan kita sendiri, musik itu kan kesenanganmu sendiri, dapatnya tidak jelas. Tidak jelas itu karena kesenanganmu itu sementara, tidak abadi. Oke. Yang paling bagus yang mana? Kenapa sih kok Akbar menyuruh membelanjakan dengan model itu? Sebenarnya tidak ada yang paling bagus. Tiga-tiganya bagus, cuma tidak boleh ada yang berlebih. Harus pas.
100 koin, 100 koin, 100 koin. Beri porsi untuk kamu nyari seneng, beri porsi untuk akhirat, beri porsi untuk kebutuhan duniamu. Tiga-tiganya harus imbang. Jadi pelajarannya di situ. Nggak usah gaya, saya akhirat saja Pak. Nggak. Kalau akhirat saja, duniamu hancur. Kalau gitu dunia akhirat, iya dunia akhirat bener, tapi ya seneng-seneng juga lah. Hidupmu jangan sumpek-sumpek. Tiap hari kamu mikir dunia akhirat, dunia akhirat. Nggak seneng belas. Ada senengnya, nikmati juga hidupmu. Ya sekali-sekali nonton konser musik, sekali-sekali nonton film, sekali-sekali nongkrong, ngopi, main game, nggak masalah. Ya dunia, ya akhirat, ya senang-senang. Tiga-tiganya imbang. Allah menciptakanmu di dunia itu kan tidak untuk sumpek. Kalau kamu bahagia, Allah juga senang bahagia. Analoginya kayak orang tua sama anaknya. Orang tua kerja keras, banting tulang membiayai anaknya. Itu kan ndak minta anaknya bales ngasih uang yang sama, kerja keras yang sama, ndak. Anaknya senang. Itu yang ingin dia lihat. Allah memberi kita banyak fasilitas itu sebenarnya ingin melihat kita senang, kita bahagia. Maka hiduplah jangan kayak orang susah. Biar Allah senang. Gaya kita kan sering gaya kayak orang susah, mengeluh tiap hari, sumpek tiap hari. Seneng-seneng lah, Allah itu suka dengan hambanya yang bahagia. Nah itu pelajaran selanjutnya dari Akbar. Nah, kalau ini kecerdikan. Jadi satu ketika ada petani. Karena dia butuh mengairi sawahnya, dia beli air pada tetangganya. Beli sumur pada tetangganya. Oleh tetangganya dijuallah sumurnya, tapi begitu petani mau ngambil airnya, dilarang sama tetangganya. Kok ngambil airnya? Yang dijual kan sumurnya. Iya. Nah, itu gegeranlah berdua terus maju ke Akbar. Akbar ya bingung, ya logikanya ya bener. Yang dibeli kan sumurnya, kok airnya diambil. Bingung kan Sultan terus manggil Birbal, gimana ini solusinya? Ya sudah, Birbal datang terus gini. Karena engkau menjual sumur ini pada petani dan menurutmu di dalam air di dalamnya masih milikmu, maka engkau tidak memilih hak menyimpan air itu dalam sumurnya. Ya. Iya, karena kan sumurnya sudah dibeli kan, berarti air dalam sumur itu misalnya airnya milikmu kan, kamu masukkan di sumurnya dia. Berarti keputusannya apa? Keputusannya adalah kamu harus bayar sewa pada petani ini setiap hari karena kamu menitipkan airmu di sumurnya. Ya, enggak apa-apa. Itu namanya kecerdikan. Menghadapi orang yang culas, kamu harus lebih cerdik. Ya, menghadapi orang yang menang-menangan, kamu harus punya jalan keluar. Itu kan cuma permainan logika. Nah, jadi itu yang dicontohkan oleh Birbal, ya karena sumurnya sudah miliknya petani, ya berarti bayar sewa kamu. Airnya kan kamu taruh di sumurnya dia. Oke, jadi itu kasus pembeli sumur. Kalau ini cincin warisan. Jadi satu ketika cincinnya Akbar dari ayahnya itu hilang. Dan Akbar tahu yang nyuri ya orang-orang di istana ini. Akhirnya semua orang di istana ngumpul. Akbar marah-marah, cincin saya hilang dan saya tahu pasti salah satu dari yang ada di sini yang ngambil, cuma saya tidak tahu siapa. Siapa yang bisa membantu saya? Akhirnya Birbal yang maju, gampang Baginda. Yang mencuri cincin itu yang janggutnya kena warnanya tembok istana. Jadi dialah yang maling. Nah, malingnya itu karena bilangnya Birbal gitu, dia secara tidak sadar terus jenggotnya diusap-usap biar
warnanya tembok istana hilang. Nah, terus langsung ditunjuk, nah itu malingnya. Terus raja tanya, lah kok bisa begitu? Gampang saja raja, orang yang berbuat jahat itu pasti ketakutan. Cirinya simpel. Jadi orang yang melakukan kesalahan itu dia mesti takut. Padahal tadi yang ngomongnya ngawur. Bahwa jenggotnya mesti kena tumpahan catnya kamar istana itu kan. Secara tidak sadar terus dia ngusap jenggotnya. Padahal tidak ada apa-apa. Yang membuat dia mengusap apa? Ketakutannya. Cara paling gampang mendeteksi siapa yang salah itu yang salah tingkah, gugup. Itu kan kenapa orang bersalah pasti ketakutan. Cara paling simpel. Makanya ada alat deteksi kebohongan itu kan memanfaatkan psikologi ini. Detak jantungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, dan sebagainya. Itu kan yang dimanfaatkan oleh alat deteksi kebohongan itu. Karena memang manusia itu kalau salah dia ketakutan. Tidak tenang hidupnya. Terus itu pelajaran. Nah, ini sering kita lakukan pesan moralnya. Jumlah burung. Satu ketika Sultan dan Birbal jalan-jalan di taman, terus ada sekelompok burung lewat. Karena iseng, Sultan tanya, Birbal, kamu kan orang pinter. Menurutmu di seluruh negara ini jumlah burung kita berapa? Birbal jawabnya ngawur. Oh ya, sekitar 95.000 sekian tuanku. Loh, kamu jawab ngawur aja. Kalau jumlahnya lebih gimana? Loh, kalau jumlahnya lebih berarti ada burung dari luar negeri masuk ke sini. Kalau jumlahnya kurang gimana? Loh, kalau jumlahnya kurang ya berarti burung kita ada yang piknik ke luar negeri. Ya. Maksudnya apa? Ini pertanyaan iseng. Kamu tahu atau tidak kebenarannya sama sekali tidak penting. Bahkan orang sering gegeran gara-gara ini. Masalah-masalah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidupmu, yang tidak penting sama sekali untuk kamu jawab, tapi kadang-kadang kamu gegeran gara-gara itu. Jadi, jangan sibuk di situ. Kamu jauh ngawur aja juga tidak masalah. Toh. Seandainya tidak pas segitu juga tidak masalah, kurang dari itu juga tidak masalah apa-apa. Jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak relevan untuk hidupmu. Banyak kasus-kasus politik, peristiwa-peristiwa artis kawin cerai, itu kan banyak macam-macam. Kamu kok sibuk di situ? Apa ya sebabnya artis itu menggugat cerai? Wah, kamu googling sejak kemarin. Loh, emangnya hubungannya apa sama kamu? Jadi, pesan moralnya hal-hal yang tidak penting. Tidak usah kamu capek-capek buang energi pikiran untuk merenunginya. Ini mirip juga, cuma pesannya beda. Ini satu ketika ada Kasim. Kasim ini orang yang dikebiri. Yang ada di, biasanya kan zaman dulu Sultan itu kan selirnya banyak. Ya istri resminya berapa, selirnya banyak. Yang menjaga selir ini, ya kalau di kerajaan zaman dulu ya keputren itu biasanya Kasim. Kasim ini dikebiri. Kalau tidak dikebiri bahaya. Bisa mengancam, ya karena kan selir itu banyak. Mungkin jatah gilirannya bisa bulanan, bisa tahunan. Makanya yang mengawal para Kasim. Nah satu ketika ada Kasim yang iri sebenarnya sama Birbal. Jadi dia bilang pada Sultan, sekali-sekali saya ingin nguji Birbal, tak kasih pertanyaan yang tidak mungkin jawab. Paling susah pokoknya. Terus Sultan, ya wis tidak apa-apa, monggo kamu uji aja. Akhirnya Birbal dipanggil. Birbal, aku punya 3 pertanyaan. Yang pertama, di mana letaknya tengahnya dunia? Yang kedua, berapa jumlah bintang di langit? Yang ketiga, berapa jumlah laki-laki dan perempuan di dunia ini? Birbal
ditanya begitu, terus dia keluar. Ya kalau gitu sebentar saya nyari jawabannya. Dia keluar istana bawa paku, palu, sama kambing, sama domba. Oke, sudah tahu jawabannya? Sudah. Sekarang di mana tengah-tengahnya dunia? Birbal maju ke tengah-tengah ruangan, terus pas tengah-tengah itu dipaku. Setelah dipaku dia bilang, inilah tengahnya dunia. Kalau tidak percaya ukuran dewe. Ya, silahkan kamu ukur sendiri kalau tidak percaya. Yang kedua, jumlah bintang di langit berapa? Jumlah bintang di langit itu jumlahnya sama kayak bulunya domba ini. Kalau tidak percaya kamu hitung sendiri. Nah, yang ketiga, jumlah laki-laki dan perempuan. Dia jawabnya, saya tahu sebenarnya jumlah laki-laki dan perempuan itu berapa. Cuma saya ragu-ragu. Kasim kayak kalian ini masuk laki-laki apa masuk perempuan? Jadi kalau semua Kasim dibunuh, saya tahu jawabannya. Ya, itu bales kan, biar Kasimnya dibunuh, saya baru bisa jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Jadi itu kecerdikan Birbal. Sebenarnya ini pelajaran, kalau di filsafat namanya metafisika. Metafisika itu nama lain dari filsafat spekulatif. Filsafat spekulatif itu kamu ngomong apa saja, orang tidak bisa membuktikan secara pasti benarnya atau salahnya. Kamu ngomong di surga itu, di ruang tamunya, sofanya itu ada 12. Di ruang itu kan orang tidak bisa bantah, barangnya tidak ada. Besok di surga itu, pohon-pohonnya dibalik, akarnya di atas, buahnya di bawah. Itu yang bantai ya susah. Wong itu metafisik. Di neraka itu sekarang semua alat-alat siksaan, alat-alat pertukangan sekarang sudah lengkap di sana semua, misalnya. Itu metafisik kok, barang tidak ada. Kamu membuktikan salah juga tidak bisa, membuktikan benarnya tidak bisa. Itulah metafisik. Teori-teori filsafat yang namanya metafisik itu semuanya spekulasi. Spekulasi itu kalkulasi-kalkulasi rasional saja. Kenapa? Faktanya tidak bisa diakses. Sama kayak Birbal tadi, tengahnya dunia ya di sini, tidak percaya hitungan dewe, lang hitungnya piye? Susah. Jadi itu menunjukkan ranah yang namanya metafisik. Nah, ini juga pesan moralnya bagus. Satu ketika Sultan bikin garis di lantai. Terus dia merintah, tolong yang pinter siapa bisa pendekkan garis saya ini, tapi tidak boleh menyentuhnya atau menghapusnya dengan tangan. Semua yang hadir angkat tangan. Terus Birbal datang, dia bikin garis lagi jejer dengan garisnya Sultan, tapi dia bikin garis lebih panjang. Nah, sekarang Sultan garisnya sampean lebih pendek. Kenapa? Karena garisku lebih panjang. Ini contoh bahwa untuk menaklukkan orang, untuk mengalahkan orang lain itu tidak selalu dengan cara tabrakan, saling menghapus, saling menjatuhkan. Itu kalau pakai ayat, anekdot itu adalah ayat fastabiqul khairat. Siapa yang menang adalah yang kebaikannya lebih banyak, bukan yang berhasil menjatuhkan yang lain. Jadi cara paling gampang untuk mengalahkan musuhmu adalah buatlah kebaikan lebih banyak dari dia. Maka engkau akan menang. Bukan dengan cara kamu cari-cari kesalahannya. Jadi itu pesan dari garis tadi. Tidak usah kamu hapus garisnya temanmu. Bikin saja garis yang lebih panjang dan engkau menang.
Jadi tidak usah kamu jelek-jelekkan dia, kamu cari-cari kesalahannya, lakukan saja kebaikan lebih banyak dari dia, maka engkau unggul. Nah, itu ajaran memendekkan garis. Quotes-nya banyak. Dari Akbar ini saya bawa beberapa. Yang pertama, the world is a bridge, pass over it, but build no houses upon it. Dunia ini sebagaimana jembatan, lewatilah tapi jangan membuat rumah di atasnya. Ini kalau bahasa Jawa, urip itu cuma mampir ngombe. Jadi kita mampir sebentar. Keajaiban, mukjizat itu terjadi di semua kuil dari setiap keimanan. Keajaiban itu tidak tergantung agamanya, tapi tergantung keyakinan para pengikutnya. Berarti apa? Agama kita itu kuncinya di kita. Kalau kamu ingin Islam jaya, tergantung dirimu. Kamu ingin Islam jatuh, ya tergantung dirimu. Di agama lain banyak juga mukjizat, di kita juga banyak mukjizat. Dari mana mukjizat itu muncul? Keimanan, keyakinan para pengikutnya. Jadi rumusnya itu. Miracles, keajaiban-keajaiban terjadi di kuil-kuil dari setiap keimanan. Berarti apa? Agama-agama itu setara kalau hanya dilihat di level keajaibannya. Terus, ya kalau ini biasa, learning is a plant that grows in all climes. Jadi belajar itu menanam yang pasti tumbuh di semua musim. Ini juga bagus, tiap hari kita dianjurkan untuk belajar. Kalau ini ajaran sufistik, sebagian penyembah Tuhan yang jadi tujuannya adalah perkembangan nasibnya sendiri. Bukan pengabdiannya, bukan penyembahannya. Kalau kita sedang beribadah pada Allah, biasanya yang jadi fokus perhatian kita adalah nasib kita. Ketika kamu sholat, ketika kamu berdoa, ketika kamu mengabdi pada Allah, fokusmu biasanya hanya nasibmu. Aku ini diterima apa tidak doaku, dikabulkan apa tidak keinginanku, apa manfaatnya ibadah ini bagiku, yang kamu pikir selalu dirimu. Selalu nasibmu. Allah tidak masuk hitungan. Jadi not his worship. Bukan yang kamu sembah. Tapi fokusmu hanya egomu, nasibmu sendiri. Jadi aku sudah istiqomah apa belum, aku sudah ini apa belum, Allah akan membalas berapa kali lipat ya, nanti aku dapat apa ya. Selalu fokusnya pada perkembangan. Aku ini levelnya kira-kira sudah makom berapa ya, kira-kira sudah ahwal berapa, makom berapa, sama dia tinggi mana ya kira-kira, mursite ampun dia. Pokoknya selalu dirimu terus yang kamu perhatikan. Allahnya hilang. Padahal pecinta yang sejati, akunya yang hilang, yang ada hanya Allahnya. Kalau ini ya boleh kamu jadikan pedoman, katanya Akbar. Yang paling baik bagi orang awam, orang biasa itu istrinya satu saja. Jangan banyak-banyak. Nah, kalau ingin istri banyak, jangan jadi ordinary man, jadi sultan dulu. Ya, jadi yang terbaik itu istrinya satu saja. Terakhir, ini kalimatnya Birbal, banyak dipakai di dunia sufi. Jadi satu ketika Akbar minta, Birbal buat satu pernyataan yang berguna, baik bagi yang sedang gembira maupun yang sedang dirundung kesedihan.
Jawabnya Akbar, kalimat besar itu, ini akan berlalu. Jadi kalian mengalami apapun, kesedihan atau kesenangan, ingat-ingat kata-kata itu, ini akan berlalu. Kamu sedang seneng karena apa? Jangan berlebihan, kenapa? Karena pasti akan berlalu kesenangan. Kamu sedang sedih juga tidak usah khawatir, tidak usah merasa duniamu gelap mau kiamat, kenapa? Pasti juga akan berlalu. Jangan putus asa karena ini pasti akan berlalu dalam kesedihanmu. Juga jangan lupa diri dalam kesenanganmu karena itu pun juga akan berlalu. Kebahagiaanmu apa sekarang? Wisudakah? Baru dapat pacar baru kah? Baru dapat. Senengnya terbatas, pasti akan berlalu. Ya kamu dapat pacar baru sekarang seneng, tapi tunggulah 2, 3, 4 bulan lagi, paling lama setahun ya. Nanti kamu gelisah lagi, senengnya berkurang banyak. Lulus juga begitu, waktu wisuda kamu seneng-seneng, begitu toka dikembalikan kamu sumpek lagi. Sekarang mau apa? Maka tidak usah galau, tidak usah gampang kaget, tidak usah gampang sumpek, semuanya pasti berlalu. Tidak ada duka yang selamanya, tidak ada suka juga yang selamanya. Ini akan membuat hidupmu stabil. Yo, nanti kamu bisa bikin spanduk besar, taruh di kamarmu, kalimatnya itu. Ini akan berlalu. Jadi kamu yang tersiksa di kos-kosanmu, bocor lah, apalah. Ya, tidak apa-apa, tenang aja, ini akan berlalu. Malam minggu kamu sendirian di kamar, mau ngapain, yang lain apel, kamu sendirian di kamar, tidak apa-apa, ini akan berlalu. Ya, jadi kamu tidak mudah galau, hidupnya tenang, santai. Oke, saya kira itu kenalan kita sama Akbar. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.